Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu juri dan lawan debat pada hari ini. Saya Maidiana Maharini, pembicara satu dari tim pemerintah. Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Yang pertama, definisi. Sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau membantu proses kegiatan manusia. Sumber daya bisa berupa benda, tenaga, kemampuan, atau yang lainnya. Yang selanjutnya, ada sumber daya penting. Sumber daya penting adalah sumber daya yang mengatur hajat hidup seseorang banyak dan sekalinya bermasalah akan menjadi fluktuatif secara internasional, bahkan bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Contoh seperti batu bara, emas, timah, nikel, dan yang lainnya. Yang pertama, setup bagian dunia pro terlihat. Yang pertama, akan ada sumber daya internasional dari cara pandang kerjanya bagaimana. Yang kedua, negara-negara itu lebih percaya dan tenang karena tidak ada monopoli dari organisasi-organisasi itu sendiri. Yang ketiga, tidak boleh ada monopoli sumber daya penting. Karena sumber daya bukanlah sumber daya pribadi, tapi milik dunia. Selanjutnya, bagaimana dunia lawan terlihat. Yang pertama, semua sumber daya penting dimiliki negara tertentu dan merupakan hak negara itu sendiri dan masing-masing. Yang kedua, pengembangan sesuka-sukanya sendiri. Asasi utama, kenapa lebih banyak masyarakat yang terdampak di pihak pro daripada kontra? Yang pertama, karena adanya tekanan geopolitik. Yang kedua, karena adanya egoisme dari politik masing-masing. Dan sejarah masa lalu, seperti Israel dan negara-negara yang berperang dengan Israel lainnya. Yang kedua, adanya kerusakan lingkungan. Karena adanya keperluan domestik. Contohnya, tambang di Sumatera yang terus-terusan digali, yang terus-terusan digali dan diambil oleh orang-orang yang tidak bisa memikirkan jangka panjang dari dampak tersebut. Kenapa bisa terjadi? SDM yang sudah berbeda. Nah, SDM yang sudah berbeda itu sendiri bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, cara berpikir, yang contohnya masyarakat atau pelaku itu sudah tidak bersama cara pemikirannya atau berbeda cara pemikirannya. Contoh, MUI sudah menambang berkali-kali pada masa itu. Yang terjadi adalah kerusakan yang terus-terusan menimbulkan mara bahaya di lingkungan tersebut. Yang kedua, karena negara sudah berubah cara pandangnya. Negara maju, contohnya nikel menjadi motor itu sangat tidak bisa. Negara-negara itu terus memaksakan untuk bisa mengupayakan apa yang mereka inginkan. Padahal jika diupayakan tetapi memang tidak mempunyai kualitas yang akan diupayakan tersebut, itu tidak akan bisa. Seperti nikel mau diubah menjadi motor, itu tidak akan bisa. Nah, itu tuh bisa menjadi fokus ke ekstraktif, ya di mana akhirnya akan terus-terusan rusak. Lalu, impact-nya adalah gejolak ekonomi sering terjadi. Lalu yang kedua, lingkungan tidak terkendali. Fokus ke pribadi keuntungan. Fokus kepada keuntungan yang diambil pribadi-pribadi masing-masing yang mendapat keuntungan itu sendiri. Sedangkan yang lainnya, orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan, orang-orang yang tidak mendapatkan hasilnya sendiri. Mereka dapat apa? Mereka hanya bisa diam dan melihat orang-orang yang mendapatkan hasil dan keuntungan, tetapi dengan cara yang salah. Selanjutnya, kenapa lebih banyak masyarakat terlindungi di pihak pro daripada kontra? Kenapa kita lebih aman? Kenapa pihak pro lebih aman? Yaitu yang pertama, masih bisa dialokasikan saat terkena geopolitik. Merupakan yang monopoli bakal kena denda. Yang kedua, sejak awal karena Dewan ini memilih status quo bahwa sumber daya milik pribadi itu tidak pernah terjadi. Sejak awal sumber daya penting. Kesepakatan internasional. Yang kedua, satu melanggar, satu dunia atau satu negara-negara di dunia ini akan terkena dampaknya. Yang ketiga, ketika ambisi dari negara-negara tersebut sudah bergejolak, bakal ada check
and balance dari pakar-pakar sumber daya atau pakar-pakar internasional. Karena negara-negara tahu sekalinya alam rusak, rusak semua. Tambang-tambang, semua hutan-hutan itu semua akan rusak. Dampak dari semua itu terjadi, akhirnya yaitu lebih sedikit orang miskin terdampak karena negara-negara itu tidak akan bisa muncul lagi. Yang kedua, lingkungan terkendali sehingga kerusakan lingkungan masyarakat terlindungi. Yang tidak punya uang akan terlindungi. Contoh pada kejadian Aceh kemarin. Orang-orang yang memiliki uang, yang kaya, itu akan bisa berpikir lebih maju. Akan bisa berpikir, saya mau tinggal di Jawa, saya akan pindah kota, itu masih bisa berpikir dan bisa melanjutkan hidup. Tetapi ketika orang yang tidak punya uang atau tidak punya harta dan benda selain yang terkena dampak pada saat itu sendiri, mereka tidak bisa berpikir lebih jauh lagi, tidak bisa melanjutkan hidup. Mereka antah berantah tidak tahu bagaimana caranya untuk melanjutkan hidup. Itu. Selanjutnya, wikinya adalah melindungi aktor-aktor rentan. Jangka panjangnya adalah melindungi lingkungannya, yaitu jika oposisi terjadi di pilihan pro, organisasi lebih rusak kontra atas pola kerugian yang sama. Di pihak pro, negara-negara miskin masih dapat bantuan. Kalau masih mau demo, masih bisa kompak. Nigeria, Afrika masih bisa bersatu karena sistemnya masih satu atau masih memiliki sistem kekompakan. Sementara ketika di pihak kontra, yang terdampak di pihak kontra, akhirnya kalau mau negara-negara mereka demo, mereka itu tidak punya, maka negara-negara kecil sendiri akan sulit